Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalati wa ala alihi tahirati wa ala ashabil mutta'abati wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sunnati. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pada saat ini dirimu seperti sedang berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang pasti? Kamu tidak sendiri. Banyak orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama. Namun, ada keajaiban tersembunyi di dalam diri kita. Ya, di kedalaman hati terdapat inti yang menjadi pusat relung hati kita. Itulah mata batin. Sayangnya, sebagian besar manusia di muka bumi ini dalam keadaan mata batinnya masih tertutup dan tidak memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang harus diingat bahwa untuk membuka mata batin, maka diri kita itu wajib menghubungkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar memahami dengan kebenaran dan tujuan hidup yang sejati. Karena keilmuan ini adalah keilmuan ketuhanan, bukan ilmu dengan berdaya qadam atau jin, tetapi dengan cahaya diri Allah sendiri. Lalu bagaimana cara membuka mata batin tersebut? Cara pertama untuk membuka mata batin adalah dengan bertaubat daripada melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, dan sadar bahwa dosa-dosa tersebut telah melumuri hati kita dengan noda-noda hitam, sehingga batin kita tergelincir dalam kegelapan. Sambungkan lisan dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan fokus pada keagungannya yang maha meliputi segala sesuatu, agar cahaya batin terbuka di segala keadaan, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Pandanglah alam yang ada di hadapan kita ini. Rasakan ruang kosongnya. Nikmati dan resapilah kemahakuasaannya yang maha akbar.
Cara yang kedua untuk membuka mata batin adalah dengan membuat waktu malam kita menjadi waktu untuk mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cahayanya senantiasa hadir di dalam relung hati kita. Malam adalah saat yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah dan introspeksi pada diri kita sendiri, serta memohon perlindungan hanya kepadanya. Cara yang ketiga adalah menyambungkan cahaya batin kita kepada cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berusaha untuk menyelaraskan getaran frekuensi kehidupan kita dengan kehidupan beliau. Belajarlah dari perilaku sang baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara yang keempat adalah dengan kontemplasikan fikir, lisan, dan hati kita kepada Al-Quran, berpikir, berbicara, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya akan dapat membantu untuk membuka mata batin agar lebih peka dan juga membantu kita untuk terus terhubung dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tempatkan semua permasalahan hidup kita hanya kepada Allah semata. Mintalah ampun, petunjuk, dan jalan keselamatan tentunya untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah lelah dalam berdoa, memohon agar hati kita selalu dibersihkan dan terbuka dalam menjalani kehidupan ini, apapun bentuknya. Jangan menolaknya dan terimalah dengan rasa syukur menjadi orang yang terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar akan tujuan hidup yang sejati, akan memberikan perspektif yang berbeda pada kehidupan kita daripada sebelumnya. Diri kita akan lebih mudah untuk mengendalikan nafsu jahat yang ada di dalam diri kita dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relung hati kita akan dipenuhi dengan cahayanya dan kita akan menjadi orang yang menginspirasi dan mengeluarkan kontribusi terbaik bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah cara untuk membuka mata batin yang perlu diketahui agar bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami tujuan hidup yang sebenarnya. Ingatlah, hidup ini memiliki makna yang besar dan kamu memiliki inti di dalam dirimu yang perlu kamu hubungkan dengan sumber kebenaran yang sejati. Jangan menyerah untuk selalu mengambil langkah kecil dan terus bergerak maju untuk memperkuat mata batinmu. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.